Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Fabian Ramadi Putra dari kelas 10-7. Begini. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau ngebawain cerita horor yang pernah aku alami sendiri. Tapi cerita ini tuh kadang aku masih bingung apakah ini benar-benar nyata kejadian atau cuma halusinasi aku aja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai THWF, Talk Horror with Fabian. Nah, jadi teman-teman, kisah ini tuh bermula pada tahun 2020, yaitu ketika aku masih kelas 5 SD dan ketika masa pandemi COVID-19. Awalnya tuh aku sama adik aku tuh lagi main sepeda di luar. Nah, kalau kalian bingung kok aku main sepeda sama adik aku di luar padahal masih masa pandemi COVID ya. Nah, jadi guys, di sekitar rumahku itu COVID tuh nggak terlalu parah dan yang kena tuh jarang banget yang kena COVID. Nah, tapi kita keluar tuh tetap pakai masker dan mainnya cuma bentar aja. Kita itu main dari jam 9 pagi sampai jam 11 siangan lah kalau nggak salah. Nah, setelah kami main sampai jam 11 siang, kita tuh pulang dan ketika pulang itu saya tiba-tiba dapat kabar duka. Nah, jadi guys, kabar duka yang kami dapetin itu ternyata waktu itu kakek aku meninggal dunia guys. Jadi sebelumnya kakek aku itu emang perokok berat dan waktu itu mengidap penyakit stroke guys. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Ini tuh kakek dari ayahku guys, jadi itu ayahnya ayah aku gitu. Setelah kami mendapat kabar duka itu ya kami pun sedih guys, kita nangis, kita murung, dan ayah aku tuh langsung berangkat ke Jawa Timur guys, ke Ngawi. Nah, waktu itu yang berangkat ke Ngawi itu cuma ayahku doang guys, soalnya waktu itu kan masih masa pandemi kan, jadi ayahku itu takut kami itu kenapa-kenapa, takutnya kena COVID ya, amit-amit ya, untungnya enggak sih. Nah, jadi ayahku itu pergi ke Ngawi itu sekitar 2 mingguan dan jadinya di rumah ini kami itu cuma ada bertiga guys di rumah. Nah, jadi guys, selama ayah aku pergi ke Ngawi, kami itu beberapa kali mengalami kejadian yang horor ya guys ya, tapi masih ya gitu guys, kita tuh masih bingung ini tuh nyata atau enggak. Takutnya cuma halusinasi doang karena kecapean atau apa, tapi ya rasanya itu nyata banget gitu kejadiannya. Contoh kejadian horor yang aku alami itu, jadi di rumah itu kan kami cuma bertiga. Ketika aku lagi duduk di ruang tamu di sofa dan aku lagi nonton TV itu, aku sendiri lagi duduk. Terus aku tuh ngerasa kayak ada yang ngawasin aku guys, jadi kayak ada yang ngeliatin, tapi ya gitu gak ada gitu. Dan contoh lainnya ini dialamin sama adikku. Jadi ketika ayahku itu pergi selama 2 minggu, hampir tiap hari itu adik aku mimpiin almarhum kakek aku itu guys. Nah, jadi suasana di rumah kami itu jadi serem gitu, kayak gelap, mencekam dan lain-lain gitulah, pokoknya jadi kayak yang serem gitu. Nah, terus setelah 2 minggu ini ayahku kan pulang nih. Kalau nggak salah tuh ayahku pulang waktu hari Sabtu dan itu tuh agak sorean ya nyampenya. Waktu ayahku pulang itu, gak tahu kenapa suasana di rumah kami itu jadi nggak serem lagi guys. Jadi ya rame aja kayak biasanya gitu. Singkat kemudian waktu subuh nih aku bangun kan, biasa sholat subuh. Nah, waktu subuh itu, habis sholat subuh itu aku gak langsung tidur. Aku emang biasanya habis sholat subuh itu suka main game karena waktu itu kan emang lagi daring kan, PJJ nggak datang ke sekolah, makanya aku bisa main game semau aku. Nah, habis sholat subuh itu aku main Minecraft dan aku main di kamar aku, dan aku mainnya itu di komputer guys, di PC. Nah, ketika main itu aku cuman sendiri doang yang bangun, yang lain udah pada tidur. Bunda aku, ayahku dan adik aku itu udah pada tidur. Nah, aku masih main game sendirian. Nah, jadi guys, dulu di kamar aku itu ada pintu
pintu yang tapi ada kacanya gitu guys, kayak gini nih, pintu kayak gini. Nah, waktu aku lagi main game itu, waktu itu kan pintu aku lagi ditutup nih, pintu kamar aku. Nah, terus si lampu ruang tengahnya juga dimatiin, jadi otomatis gelap kan, gak ada cahaya. Nah, pas aku lihat ke pintu kamar aku, tiba-tiba di kacanya kayak gini guys, di kacanya itu ada bayangan gitu, bayangan orang. Tapi kan secara logika gak bakal mungkin bisa ada bayangan kan, soalnya bayangan itu kan tercipta dari cahaya yang nyorot ke benda, jadi bakal ada bayangan gitu kayak gini nih, bayangan tangan gini. Nah, jadi aku tuh bingung kenapa ada bayangan kan, terus bentuknya kayak orang gitu, yang harusnya gak bakal mungkin bisa ada bayangan karena emang gak ada cahaya, dan lampu juga pada mati jadi gelap pokoknya. Terus karena aku penasaran, akhirnya aku buka pintunya, dan ketika dibuka gak ada apa-apa. Karena waktu pas pintu dibuka itu gak ada apa-apa, jadi aku lanjut main Minecraft lagi guys. Jadi setelah pintu ini dibuka tuh sama aku nggak ditutup lagi guys, jadi dibiarin kebuka aja gitu. Nah, pas aku lagi main Minecraft itu, aku lagi duduk kan main. Nah, ketika aku lagi main itu, tiba-tiba di kiri aku itu samar-samar muncul bayangan guys. Nah, si bayangannya ini jelas banget kelihatan dari mataku. Mataku kan lumayan ini lebar nih pandangannya, jadi tetap kelihatan guys, jelas banget itu. Pokoknya bayangannya itu lagi ngikutin aku guys, lagi duduk. Tapi gak tahu kenapa pas aku tahu ada bayangan itu aku nggak takut guys. Aku malah tetap lanjut main Minecraft, dan aku malah ngerasa bayangan itu mirip sama almarhum kakek aku yang udah meninggal itu guys. Nah, ketika aku baru sadar kalau ini tuh janggal, aku langsung matiin PC aku, dan aku langsung lari ke kamar bunda aku. Sebenarnya pas aku matiin PC-nya juga sebenarnya nggak buru-buru guys, jadi akunya juga kayak biasa aja, nggak takut apa gimana ya, cuman heran aja. Dan waktu aku lari ke kamar bunda aku itu, ternyata ya aku masih bangun, terus nanyain kan kayak, "Kak, kenapa kamu lari-lari?" gitu. Tapi di waktu itu aku nggak cerita guys, aku cuma diem aja terus tidur. Nah, waktu siangnya berarti hari Minggu ya, hari Minggu waktu habis zuhur kalau nggak salah, aku baru cerita ke ayah sama bunda aku kalau aku ngalamin kejadian yang kayak barusan aku ceritain tadi. Dan setelah aku cerita, tanggapan mereka itu ya biasa aja, kayak oh ya udah gitu. Dan akunya juga biasa aja, nggak takut atau gimana. Nah, tapi aku ini pernah dengar mitos yang dimana katanya orang yang meninggal itu arwahnya bakal ada di bumi selama berapa hari. Jadi aku gak tahu mitos itu nyata atau enggak, karena kejadian ini juga aku sebenarnya nggak terlalu begitu percaya. Takutnya aku cuma emang lagi darah rendah aja, terus ngeliat sama-sama bayangan gitu. Nah, jadi guys, mungkin segitu aja cerita dari aku. Itu nyata atau enggaknya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian percaya itu nyata, ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian percaya itu bohongan juga nggak apa-apa, atau halusinasi juga nggak apa-apa. Nah, makasih ya guys yang buat udah dengerin sampai akhir. Mungkin segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.